ibaratnya mengekspresikan. Nah, sebetulnya tinggal wadahnya. Kalau dulu itu memang namanya acara itu kan apa namanya fisik. Nah, sekarang ini kan karena proses penciptaan seni itu tidak lagi bosan, bisa diciptakan sendiri, diupload, lalu di-share. Jadi masing-masing individu sudah bisa melakukan proses penciptaan. Yang saya lakukan ini kan internasional. Kalau dulu harus kaset isinya berapa lagu? 12 lagu. Sekarang satu lagu sudah bisa di-upload. Jadi kalau dulu itu memang saya tanya Mas Yofi di Kahitna ya. Dulu kalau Kahitna main itu latihannya mungkin bisa 20 kali, 40 kali ya sama keluarga. Iya, latihannya banyak. Sangat susah untuk ngeditnya. Mau merilis lagu kan harus satu album. Sekarang satu di-upload, share, di-like, lalu dimonetize ya. Beda ya. Sekarang karena media sosial itu merubah karya cipta. Mas dia juga sama itu, punya satu lagu, upload, kemudian nggak laku, ganti ya. Kalau dulu nggak bisa mas, saya post-post itu mesti 12 lagu, artis juga 12 lagu, nggak mungkin satu lagu di-upload. Sama juga dengan bikin buku ya, teman-teman sekarang satu artikel upload, jurnal satu artikel, nggak perlu satu buku. Jadi memang proses karya cipta dan ini sudah lebih cepat, lebih berbeda dengan yang dulu. Ya kalau tadi yang dikatakan Mas Boy sekarang menjadi individu semua ya. Individual. Semua ada di tangan. Tapi kan pertanyaan dasar selalu ada nih. Walaupun individu ada apa yang berlatar belakang. Ya. Kenapa mencipta? Nah ini pertanyaan menyangkut album Perjalanan Cinta ini. Kenapa mencipta ini gitu di tengah situasi sekarang? Saya sudah membuat 15 lirik sebetulnya, tapi tidak ada yang saya komersialkan karena saya agak malu ya komersialkan karena saya tidak ahli yang namanya offset gitu ya. Nah, waktu lagu saya itu dibuat sama lagunya oleh Didi Darmawan, Bapak terus Erwin Gutawa juga ada gitu ya. Tapi saya tidak pernah mempromosikan dan mengartikulasikan itu dengan karya cipta. Ini karena sekarang yang buat Yofi Widianto kan PT saya. PT. Kenapa memilih? Kenapa? Malu sama istri saya. Kenapa ini? Ya macam-macam ya karena begini orang Pak Yofi kan juga menciptakan lirik lagu. Biasanya kalau menciptakan lirik lagu itu ada peristiwa. Bukan kayak itu kalau mancing itu tergantung pancingannya. Nah, jadi itu satu patah hati dengan 5 tahun ini kan. Jadi semua itu bisa menjadi indah sebenarnya dengan cara yang bagaimana kita cara melihat. Lalu kita misalnya, apalagi Mas Anggito membuat dirinya begitu indah, jadi dengan mudah kita mendapatkan trigger bayangan bagaimana gelaran mahasiswa di Jogja. Saya merasa bisa masuk ke alamnya Mas Anggito sebenarnya. Jangankan begitu ya, yang begini aja nih. Jadi kayak sini kan. Direktur program di Kasum di sini. Iya, direktur program. Silakan. Pak Astri, silakan sini. Ya maju. Ya, silakan. Karena di sini. Wajib. Mengingat kehidupan dengan lagu dan sejarah kita. Nah ini gimana? Ngobrol santai-santai. Silakan. Kalau do re mi fa sol la si sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada setengah nada kromatis. Tetapi kenapa lagu ini menjadi sesuatu yang ajaib seperti disampaikan Mas tadi bahwa ada konfigurasi yang bisa dengan serta-merta dan dengan cara pandang dan cara melihat dengan hati yang tepat itu yang rumit pun bisa menjadi begitu indah.
Nah, biar lebih implementasinya, Mas Garin tekan aja sembarangan nama sekarang kemarin. Saya sudah tahu, saya pasti Coba silakan Mas Garin. Anda sudah tahu. Coba, ini bunyinya nggak sebenarnya? Dan tadi saya bilang, ajakan sahabat saya ini, saya menekan saja pun jadi lagu ya. Oke, Mas. Coba Mas, katanya dulu ya. Tekan 3 aja Mas. Waduh. Ini aja kan? Kira-kira kalau parah itu gimana ya Mas? Kalau dia pada hati tunggu 1000 jangan khawatir. Ini kan ya. Dulu itu kan ada kalau nggak salah ya ekonomi jazz, ya kan? Banyak sekali bahkan dan sangat terlibat orang itu. Nah, menurut Anda nih sebelum menuju pada lagu ini ya, ruang-ruang semacam itu kan dulu tumbuh ya di jurusan yang bukan jurusan seni, di jurusan teknik, ya kan, di jurusan ekonomi, tumbuh ruang-ruang seperti ekonomi jazz dan sebagainya. Menurut Anda sekarang tuh kan terjadi perpisahan di antara utara dan selatan, ya kan? Yang seni dan yang pengetahuan seakan-akan terpisah. Padahal dulu itu di gelandang ini jadi sumber dari keseluruhan Jogja. Gitu. Maka DIK ini ditumbuhkan dengan tanggung jawab itu juga. Menurut Anda kenapa dulu itu seperti itu banyak di fakultas-fakultas yang bahkan bukan fakultas budaya? Pertanyaannya kok angel banget sih. Ya, kalau tadi kan soal cinta cukup ya kita berdua ya. Kalau ini memang harus sulit dong namanya staf khusus, staf menteri keuangan kalau nggak sulit ya. Wamen ya wakil ya kan. Kalau nggak sulit ya. Biasanya untuk istri saya. Iya, tepuk tangan. Ini saya nggak pernah istirahatnya selama ini. Harusnya Ibu terima kasih loh sudah dikasih hadiah yang menciptakan lagunya sudah sangat terkenal. Itu yang menciptakan lagu untuk ribuan perempuan-perempuan Indonesia sekarang khusus loh. Itu kan luar biasa ya. Itu kan tepuk tangan dia kan biasanya itu ribuan loh. Ini khusus untuk ibu aja. Wah luar biasa. Yang nyanyi biasanya untuk ribuan ya kan. Ini untuk ibu saja loh. Jadi tepuk tangan ya. Mas, berpikir mengenai berbagai macam isu lah. Lalu kemudian, Mas saya mau buatkan lagu, saya bilang kan senang aja lagu. Kenapa Mas Yofi lagunya lagu apa ya? Lagu cinta. Tetapi saya rahasiakan liriknya, lalu Mas Yofi bikin reviewnya tentang berapa ya? Januari berapa ya? Ya, lalu saya ketemu lalu Mas Yofi kan memberikan sharing di Kementerian Keuangan, lalu dia bikin lagu. Lalu saya buat liriknya itu hanya 1 jam. Saya waktu itu tinggal doc sama Kementerian Keuangan, lalu saya menulis lagu karena saya jauh dari istri. Jadi kayak semacam bahwa merimain akan apa yang pernah terjadi gitu ya dalam kehidupan yang nonton. Gelanggang mahasiswa kan mungkin tidak hanya tertuju ke UGM saja, tetapi semua kampus juga mungkin punya gelanggang. Nah itu semacam keingat zaman-zaman ketika mereka menjadi mahasiswa, terus beraktivitas, mungkin ada cinta di situ dan lain sebagainya, sehingga lagunya menjadi maknanya itu kena bagi mereka yang mendengarkan seperti itu. Ya ini kalau profesor itu ada kata brainstorming ya. Jadi kan katanya yang susah bukan menyanyikannya, tapi brainstorming yang menciptakan juga menganui prof ya. Jadi ada brainstormingnya kan gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin Bung Rizal itu bisa menciptakan nih proses ini semua. Ya, oke. Sebelum kita nanti mendengarkan lagu aslinya ya. Ya. Jadi bulan Januari Pak Gito Abimanyu tiba-tiba ngirim voice note, ya. Waktu itu posisi saya di Banten, kayak waktu itu lebaran menuju enggak ya, waktu itu saya pulang kampung gitu ya ke Banten ke rumah istri saya. Di situ Pak Gito tiba-tiba ngirim weekend tanpa kasih
perintah apapun, VN itu tiba-tiba diikuti lirik. Nah, kemudian ketika mendengarkan permainan pianonya, itu saya langsung ngechat Pak Anggito, Pak, kok Yofi banget Pak? Itu yang saya katakan Pak Anggito, Pak kok Yofi banget? Terus Pak Anggito nelpon, itu memang Yofi Mas yang buatkan lagunya. Nah, karena saya sangat ngefans dengan Mas Yofi, sejak saya SMA, sejak saya SMP, saya dengerin lagu-lagunya Kahitna. Seperti hampir banyak lagu Kahitna itu saya mainkan, saya play dan lain sebagainya. Setiap ada lagu baru saya mainkan terus lagu-lagu itu. Dan saya nggak menyangka di bulan Januari itu Pak Anggito kirim lagu yang dibuat langsung oleh Mas Yofi. Itu juga suatu kebahagiaan bagi saya dan Mas Yofi bisa meramu lagu yang sudah dibuat Mas Yofi dan Pak Anggito. Jadi ketika lagu itu ada, saya sudah langsung kegambar, oh biasanya kalau Mas Yofi kalau bikin string itu gini, di bagian ini ada bagian apanya, itu udah langsung kebayang di saya. Jadi Saya terjebak kalau saya. Mas Karim. Di kampus indah nan biru, di gelanggang mahasiswa, merasakan cinta yang bergetar melalui mimpi yang indah telah ku Mungkin ya ini baru 2 kali kita live ini kan.